Sekarang tentang pengharapan, ternyata saya membahas tentang 3 keutamaan ilahi, dan keutamaan ilahi yang ketiga adalah pengharapan. Bagaimana sebenarnya seorang yang dapat disebut berpengharapan? Menurut saya, seorang yang berpengharapan itu adalah dia yang masih sanggup melihat dalam kebutaan, masih sanggup memandang dalam kegelapan. Kenapa saya katakan demikian? Karena seringkali kegelapan dalam hidup yang berupa kesulitan, penderitaan, kesengsaraan membuat orang putus asa, sulit untuk melihat ada sesuatu yang baik sesudah semuanya. Dalam kegelapan ini, orang cenderung berhenti pada gelapnya, pekatnya kehidupan, sehingga apa yang ada di balik itu tidak tampak. Orang yang berpengharapan adalah mereka yang tetap sanggup untuk mengangkat mata, untuk melihat, walaupun yang dilihat itu tidak tampak. Pengharapan ini sangat penting dalam kehidupan, karena jika seseorang kehilangan pengharapan, yang ada hanyalah putus asa. Karena itu banyak orang yang menghancurkan hidupnya sendiri, memilih jalan bunuh diri, karena tidak mempunyai pengharapan lagi dalam hidupnya, tidak dapat melihat terang lagi dalam kegelapannya. Sangat menarik sekali bacaan kitab suci tentang kisah Abraham. Karena dia mempunyai pengharapan, maka ia berani meninggalkan kampung halamannya untuk menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Walaupun semuanya itu masih gelap baginya, tidak jelas, dan tetapi dia tetap berangkat menuju tanah terjanji tersebut. Karena itu Abraham disebut bapa orang beriman, sekaligus juga bapa orang berpengharapan. Orang yang berpengharapan tidak gampang putus asa, tidak akan berhenti pada titik terendah dalam kehidupannya. Ia tetap akan berjuang, walaupun sulit, walaupun mungkin tertatih-tatih dan bahkan berdarah-darah, untuk terus berjalan mencapai tujuannya, walaupun tujuannya itu tidak tampak jelas, bahkan tidak tampak sama sekali. Saya jadi teringat dengan cerita yang diceritakan oleh pemimpin nofis kami tentang 2 anak yang pada waktu itu dipanggil oleh bapak mereka, dan bapak mereka mengatakan kepada kedua anaknya bahwa dia akan pergi, dan bapak itu ingin memberikan warisan kepada kedua anak tersebut. Lalu bapak itu melanjutkan, tetapi warisan tersebut hanya akan dapat diperoleh kalau kedua anaknya itu mengikuti jalan yang sudah dirintis oleh atau sudah dibuat oleh bapaknya, dan kedua anak itu akan menemukan warisannya kalau mereka berjalan melalui jalan yang ditunjukkan oleh bapaknya. Kemudian bapak itu pun pergi. Kedua anak tersebut mulai berjalan, dan jalan yang waktu awal perjalanan itu terasa masih baik-baik saja, jalannya bagus, tidak terlalu banyak kendala dalam bagian awal dari perjalanan tersebut. Tetapi makin maju ke depan, jalannya makin sulit, dan banyak kerikil, kaki mereka terasa sakit,
Lalu anak yang bungsu melihat di sebelahnya ada jalan yang bagus, jalan yang sangat menarik baginya, banyak naungan pohon-pohon, jalannya bagus, dan dia meminta kepada abangnya, "Abang, ayo kita jalan di jalan yang bagus itu. Ini jalannya terlalu sulit, susah kita melewatinya." Tapi abangnya bilang, "Jangan dek, ini jalan yang ditunjukkan oleh Bapak kepada kita." Tapi adiknya itu terus mengeluh, apalagi waktu jalan mulai mendaki, mereka tergelincir, kaki mereka mulai terluka, dan anak yang kecil itu, yang bungsu itu mengatakan, "Sudah, aku tidak mau melewati jalan ini, terlalu sulit." Lalu dia memilih jalan yang mudah. Dia bilang, "Abang, di sini bagus sekali jalannya, enak, dingin." Dia melambai-lambai kepada abangnya. Abangnya terus berjalan. Di jalan itu ada tanda-tanda. Yang pertama, ada tanda kesetiaan. Lalu abangnya itu terus maju sampai jalan itu semakin sulit dan dia melihat di batu-batu itu ada titik-titik darah. Makin lama makin ada banyak darah, dan dia sendiri juga tidak bisa berjalan tegak. Dia berjalan dengan lututnya, dan darah keluar dari lututnya menambah darah yang ada di batu-batu itu. Dia terus mendaki dan mendaki. Ada tanda di situ, cinta, cinta, dan dia terus berjalan semakin jauh. Dan yang tanda yang satunya saya lupa, tapi itu bisa kita sebut pengharapan. Karena jalan semakin sulit, semakin susah, sementara tujuan yang ditujui seperti yang dikatakan bapaknya itu tidak nampak. Dia pun mendaki, merangkak, melewati jalan yang sangat sulit itu. Dan akhirnya dia sampai di puncak. Dan di puncak itu dia bertemu siapa? Dia bertemu dengan bapaknya. Ternyata darah yang keluar tadi adalah darah bapaknya sendiri yang juga berjalan melewati jalan itu, merintis jalan untuk mereka. Lalu bapaknya bertanya, "Di mana adikmu?" Adiknya sudah memilih jalan yang enak, yang menyenangkan, dan akhirnya hilang, tidak sampai ke puncak berjumpa dengan bapaknya. Dan ternyata harta warisan itu adalah bapaknya sendiri. Kisah ini sangat menginspirasi saya. Karena itu, bagi siapapun yang putus asa, bagi siapapun yang kehilangan harapan, jangan putus asa. Tetaplah berharap, karena pengharapan tidak akan mengecewakan. La speranza non confundit. Pengharapan tidak akan mengecewakan. Teruslah melangkah walaupun hidup terasa sulit. Jangan mengakhiri hidup karena keputusasaan dan kehilangan harapan. Tuhan menantimu dan harta warisan yang besar disediakan bagimu. Amin.